warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah. 70 orang saksi kawan-kawan telah dipanggil, diperiksa oleh lembaga yang kita sebut dengan lembaga ekstraordinaritas Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara setelah proses pengembangan kasus telah kembali puluhan kawan-kawan yang cukup bermasalah sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 kawan-kawan sebangsa Israel. Bayangkan kawan-kawan, 109 miliar yang menetapkan sebuah status Abdul Ghani Kasubah sebagai ex-gubernur Maluku Utara, yang itu statusnya adalah TPPU atau money laundering itu sendiri kawan-kawan. TPPU adalah berkaitan dengan sebuah tindak pidana pencucian uang yang harusnya kawan-kawan KPK harus melakukan penyelidikan khusus terkait orang-orang yang dipanggil kawan-kawan. Ketiga kawan-kawan, kita juga telah mengatakan kepada buruknya pemerintahan secara nasional. Kementerian Dalam Negeri, kawan-kawan tahu, ini perlu disampaikan, telah kawan-kawan menunjuk PJ yang itu adalah Sekda Provinsi Maluku Utara itu sendiri kawan-kawan. Hari ini dilantik sebagai PJ Gubernur Provinsi Maluku Utara yang notabene status dan perannya kawan-kawan, dia harusnya kemudian ditelusuri. Karena kenapa kawan-kawan? Dia adalah sekda yang mengetahui secara administrasi pemerintahan. Dia begitu mengenal terkait dengan kasus yang kemudian hari ini terjadi kawan-kawan. Sangat dalam hal ini termasuk yang namanya siapa kawan-kawan? Yang namanya Ahmad Purbaya sendiri kawan-kawan sebagai kepala keuangan Provinsi Maluku Utara kawan-kawan sebangsa Israel. Ini ada apa? Kami mempertanyakan tentang status peran sebagai saksi. Bila logika konstruksinya secara hukum dikatakan terjadi dalam dakwaan adalah suap menyuap, adalah terkait dengan suap dan gratifikasi, maka yang perlu dideteksi oleh KPK adalah tentang praktek suap yang memberi dan menerima harus ditetapkan sebagai tersangka, memberikan hadiah baju orange terhadap orang-orang yang sudah terlanjur dipanggil oleh KPK. Jangan kemudian dipanggil, sudah tidak ada penjelasan, sudah tidak ada transparansi terhadap publik, tidak ada gambaran penjelasan, lantas kemudian kawan-kawan KPK seakan-akan bingung dan mendiamkan. Ya wajib dong kita bertanya-tanya. Sementara di sektor kampanye yang kemudian hari ini menjadi eksploitasi pemerintah nasional, menjadi obat eksploitasi pemerintah secara nasional, tetapi kawan-kawan masih dilihat bahwa seakan-akan Maluku Utara masih dianak tirikan, masuk di dalam arena jual beli jabatan. Jadi apa yang menjadi kurang kawan-kawan? Terlihat jelas bahwa Maluku Utara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saifuddin juga tidak termasuk orang yang kemudian disebut hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan. Saya akan membacakan beberapa pejabat swasta yang memberikan uang kepada AGK dan juga beberapa tuntutan dari PD Formalus. 12 Juni 2019 sampai 4 November 2023 berjumlah 682 juta dari RP Saudi. 25 Februari 2023 sampai 27 November 2023 106 juta dari Doi Kartika. 28 Januari 2020 sampai 11 September 2022 301 juta dari Ahmad Purbaya. Tuntutan diantaranya: pertama, mendesak KPK dalami peran saksi Sekda Provinsi Maluku Utara Syamsuddin Akadir yang pada 17 Mei 2024 akan dilantik sebagai PJ Gubernur Maluku Utara. Yang kedua, meminta KPK memperjelas kaitan erat sejumlah bos tambang yang dipanggil oleh KPK di dalam posisi dakwaan suap AGK senilai 100 miliar lebih. Yang ketiga, adanya suap tentu yang menyuap, maka KPK kami minta tetapkan tersangka bos tambang lainnya bila diduga terlibat. Yang keempat, mendesak KPK dalami penyuap dan adili Ahmad Purbaya. Yang kelima, mendesak KPK dalami dan kembangkan kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan Saifuddin Juba, mantan Kadis PUPR Provinsi Maluku Utara. Yang keenam, mendesak KPK lakukan pengembangan kasus mafia perizinan tambang
tentang penerbitan puluhan IUP tahun 2016 sampai 2019 di Provinsi Maluku Utara. Yang ketujuh, Pasca Kejati Maluku Utara memanggil Bapak Hermawan pada 7 Mei 2024 harus menjadi atensi bagi KPK untuk menyelidiki penerbitan 21 IUP yang diduga bermasalah. Yang pertama adalah kasus tentang penerbitan izin usaha pertambangan, dan yang kedua adalah proses jual beli jabatan yang ada di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kami juga mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan pengembangan kasus wajib perizinan yang memiliki kaitan penerbitan 21 tambah di masa transisi tahun 2016 dan keputusan pada tahun 2019. Yang ketiga, kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia KPK dan untuk mengevaluasi serta mencopot Kepala Kejati Maluku Utara yang dinilai hanya membantu Bambang Hermawan tanpa ada kejelasan hukum. Oleh sebab itu, dengan segala bentuk penghormatan kami kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, meminta agar panggil atau periksa serta tetapkan Saudara TLH Gubernur Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir sebagai tersangka. Setelah kita kemudian mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, ada itikat baik untuk kemudian kita kembali menyuarakan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kawan-kawan bersebangsa dan seraya. Tentu lagi-lagi ini menyangkut dengan sebuah adanya dugaan praktek tindak pidana korupsi, kawan-kawan bersebangsa dan seraya. Hari ini motif yang kami bawa ke Kejaksaan Agung adalah berkaitan dengan 22 IUP izin usaha pertambangan di Maluku Utara telah kemudian memanggil Saudara Bambang Hermawan sebagai Kadis PPSP, kawan-kawan bersebangsa seraya. Masalah terkait dengan korupsi ketika dalam penanganannya hampir terlihat kasus terakhir dalam SP3 yang ada di Provinsi Maluku Utara, sehingga hampir kita menyimpulkan bahwasanya tidak ada prestasi baik Kejaksaan Tinggi lembaga Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara ini sendiri, sehingga kami minta bahwasanya lingkup Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara harus ditangkap